Pulau kecil di Sulawesi Tenggara ini dulu hidup dari tanahnya, kebun, air bersih, dan hutan yang menjaga setiap jengkal kehidupan masyarakatnya. Tapi semua berubah ketika industri tambang nikel mulai masuk dan membuka lahan tanpa henti. Wawoni'i hanyalah pulau kecil, tapi di balik ukurannya, ia menyimpan cadangan nikel yang bernilai sangat tinggi. Nilai ekonominya besar, namun biaya lingkungannya jauh lebih besar. Tanah yang dulu subur, kini telah terluka. Tambang, saya jujur tambang. Dulu kan dia tambang, alhamdulillah airnya tidak begini, bersih, bisa mandi-mandi, bisa mancing. Sekarang tidak bisa. Lapisan topsoil yang menghilang, tanah menjadi tandus, dan aliran sedimen yang mengotori sungai serta pesisir. Kerusakan ini bukan sekedar cerita lingkungan. Ini tentang pulau yang dipaksa berubah dan tentang tanah yang memanggil kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi sekarang di Wawoni'i. Masyarakat kehilangan sumber air, kehilangan lahan pertanian, dan perlahan kehilangan ruangan hidupnya sendiri. Ini mata pencahariannya kita sudah di situ, sudah kita impi-impikan anak kita nantinya kalau dia kuliah di situ pas kita naik itu tidak ada, itu hancur. Apabila kita mencari di platform sosial media mengenai pencemaran tanah di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara, kita dapat menemukan begitu banyak hasil dari rusaknya ekosistem kita di Indonesia. Segalanya berawal ketika lahan-lahan di Wawoni dibuka untuk aktivitas yang mendukung perekonomian dan teknologi saat ini, pembuatan mobil listrik, kamera digital, dan berbagai benda elektronik lainnya. Ya, betul, pertambangan nikel jawabannya. Pertambangan nikel menjadi alasan warga sekitar Wawoni melakukan perlawanan atas tanah nenek moyang mereka. Di beberapa titik, warga menemukan tanah yang dulu bisa menampung air, kini tidak lagi menyerap. Sebaliknya, air menggenang di permukaan, membawa partikel halus, hasil erosi dari area tambang. Tanah mulai kehilangan kemampuan alaminya untuk menyaring, menumbuhkan dan menjaga kehidupan. Dan ketika lapis tanah yang tercemar itu terbawa angin atau hujan, ia bergerak menuju sungai, mata air hingga pesisir, membawa dampak berantai bagi ekosistem secara keseluruhan. Pelaku ekonomi seharusnya tidak menutup mata akan kondisi lingkungan akibat kegiatan pertambangan tersebut. Lingkungan seharusnya menjadi bagian yang diprioritaskan di dalam kegiatan perekonomian mereka. Keberlanjutan ekonomi tentu akan dipengaruhi dengan bagaimana perilaku ekonomi memastikan keberlanjutan lingkungan yang menjadi modal mereka mendapatkan keuntungan berlipat hari ini. Terlepas dari perekonomian dan keuntungan finansial, bagi masyarakat Wawoni, kerusakan tanah bukan hanya sekedar lingkungan, namun juga masa depan pertanian, makanan, penghidupan keluarga yang bertumpu kepada tanah sebagai warisan leluhur mereka. Namun, ada titik terang bagi masyarakat Wawoni. Setelah melalui perjuangan panjang, izin penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang akhirnya dicabut oleh pemerintah dan juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung. Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi warga karena perusahaan tidak lagi memiliki dasar legal untuk menambang di kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber kerusakan tanah dan kebun warga. Namun, masalah belum sepenuhnya tuntas. Izin usaha pertambangan di Pulau Wawoni'i belum seluruhnya dicabut, sehingga celah untuk aktivitas tambang tetap ada. Kerusakan tanah dan sumber air juga membutuhkan waktu yang lama untuk pulih, dan reklamasi yang seharusnya dilakukan belum sepenuhnya berjalan. Jika perbaikan ini tidak diawasi dengan ketat, ancaman kerusakan lanjutan masih dapat menghantui warga Wawoni'i. Tetapi, pencabutan izin ini adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan berkurangnya tekanan tambang, masyarakat kini memiliki ruang untuk memperjuangkan pemulihan tanah, kebun, dan sumber air yang sebelumnya tercemar. Harapan baru mulai muncul, tanah bisa kembali pulih, pertanian dapat berproduksi lagi, dan Wawoni'i berpeluang menjadi pulau yang aman dan lestari bagi warganya. Pemulihan tanah ini juga membantu memperkuat stabilitas lingkungan
mengembalikan fungsi alam sebagai penahan erosi dan penjaga drainase alami. Dengan kondisi yang perlahan membaik, masyarakat Wawoni'i semakin percaya diri mengembangkan pertanian berkelanjutan yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Proses pemulihan ini menjadi pondasi penting bagi bangkitnya kembali ekonomi dan kehidupan masyarakat di pulau kecil tersebut. Kini, kisah Pulau Wawoni'i tidak sekedar soal pertambangan, melainkan perjuangan warga mempertahankan ruang hidup, air bersih, dan warisan alam mereka. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana telah menutup sumber mata air, merusak terumbu karang, dan menyelimuti kebun warga dengan debu. Konflik pun muncul di antara penduduk. Sebagian menolak karena takut kehilangan mata pencaharian mereka sebagai petani dan nelayan. Sebagian justru mendukung karena dijanjikan dengan kesempatan ekonomi. Lebih dari itu, ekosistem pulau dengan ribuan jenis tumbuhan dan keanekaragaman hayati menghadapi ancaman besar. Pesan yang ingin kami sampaikan bukan hanya ke pendengar atau penonton sekalian, itu merupakan ajakan kesadaran. Ketika kita berbicara soal kemajuan lewat ekstraksi sumber daya alam, jangan lupakan ekosistem, identitas budaya, dan hak-hak masyarakat lokal. Akhir kata, perjuangan Wawoni'i adalah pengingat bahwa pembangunan yang adil adalah pembangunan yang mampu mempertahankan nilai kebersamaan sosial dan mempertahankan ekosistem. Semoga suara mereka terus didengar dan memberi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.